Alhamdulillah wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ikhwan fillah, yang sama-sama kita berzikir untuk berserah diri kepada Allah, menyerahkan persoalan kita, menyerahkan persoalan saudara-saudara kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di masjid, yang barangkali saat ini sedang menderita sakit dengan penyakitnya di rumahnya maupun di rumah sakit. Mungkin juga ada saudara kita saat ini sedang menghadapi masalah di karirnya, bisnisnya, maupun kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tenangkan pikiran, tutup mata, rileks saja, lemaskan otot-ototnya, atur nafas. Ya Allah, ampunilah kami, izinkan kami berzikir agar kami dapat menghayati asma-asma dan firman-firman. Izinkan kami dalam berzikir ini untuk berserah diri dan menyerahkan segala persoalan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Allah. Ya Malikul Kudus. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahab.
Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, teman-teman seperjuangan. Jadi rasanya Ramadan kali ini dibandingin yang lalu ini jauh lebih luar biasa, baik dalam kenikmatannya, tambahan ilmu yang kita dapat, program-program kita, dan juga di sisi materi. Jadi sudah beberapa tahun ini alhamdulillah tiap menjelang Idul Fitri Allah berkenan mengizinkan kita untuk menjadi penyalur daging, ya, alhamdulillah. Karena mungkin bapak-bapak merasakan bagaimana bahagianya kita tadi malam itu motong-motong daging, terus kita pagi-pagi, ya. Itu suatu kebahagiaan. Jadi ternyata kebahagiaan itu selain memang datang dari Allah yang kita tunggu, juga bisa kita ciptakan. Kita harus menciptakan suasana yang bikin kita bahagia. Itu ya. Ada jadi satu ilmu lagi yang didapat. Oh, ternyata kebahagiaan itu memang harus kita ciptakan. Nah, waktu kebahagiaan itu tercipta, maka itulah disebut surga. Kan surga itu merasa bahagia. Itu bagi kita sebenarnya tidak ada masalah mau di dunia mulia, sama saja. Maka kata Nabi, ad-dunya mazratul akhirah, dunianya kan gambarnya akhirat. Jadi kalau di dunia kita sudah merasa bahagia, sejahtera, damai, ya surga itu akan dipikirin lagi lah, udah pasti di tangan kita itu. Nah, makanya kita juga tidak berharap itu. Dan kita adalah ashabul muqarrabun, menjadi orang dekatnya Allah. Nah, dalam rangka itu, alhamdulillah banyak program-program kita bulan Ramadan ini Allah berikan kunjungan. Nah, yang paling kunci yang pertama adalah bahwa kita akan lebih serius lagi untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya di kampung kita ini, di masyarakat kita dan seterusnya. Itu dengan cara memberdayakan masyarakat. Nah, langkah pertama kita adalah memberi pendidikan. Nah, oleh karena itu pengajian malam Sabtu itu akan kita kuatkan. Artinya Abi akan tunjuk 3 orang menjadi penanggung jawab, yaitu Pak Ketua DKM, Mas Rosi dan Pak Samu. Jadi kalau nggak ada Abi di sini, lagi Abi di luar kota, tolong pengajian tetap ada. Nah, diisi dengan apa? Terserah. Yang penting, walaupun cuma bertiga, nggak ada yang hadir, nggak masalah. Ya. Nah, diisi dengan doa, wirid, baca, terserah saja. Nah, cuma kalau bisa, memang diisi dengan pengalaman. Mengajar kita ini paling enak kan menceritakan pengalaman kita. Apa sih yang selama ini kita sudah alami dengan ilmu yang kita punya, ya, dengan ilmu zikir kita, dengan ilmu pasrah kita, dengan ilmu sholat berjamaah kita. Dia diminta kesediaannya Pak Samsir, Pak Salam sama Rosi ini menjadi penanggung jawab pengajian pembinaan malam Sabtu. Lalu kalau bisa sebulan sekali Idris kasih ceramah khusus tentang manajemen dan keuangan malam Sabtu. Tapi kalau bisa sebulan sekali gitu ya. Jadi ada 3 periode, nah 1 harinya Idris hadir di malam Sabtu. Bisa nggak kira-kira?
Itu asing. Nah, ya makanya diusahakan ya. Minta sama Allah kalau tidak, ya Allah, nah gitu. Bagaimana caranya nanti ya? Karena ini penting. Nah itulah kira-kira satu lompatan lagi, satu gerakan kita yang akan kita lakukan sehabis. Jadi kita akan lebih sedikit. Kalau perlu kita bikin selebaran nanti. Jadi ternyata memang kalau kita bilang soal duit orang berkumpul. Ketika jadi kita dulu ada peristiwa di sini. Jadi orang-orang HTI itu oleh Pak Yus, HTI itu jemaah tabligh belum Pak Nabi. Jemaah tabligh kan. Jadi mereka itikaf di sini dulu. Lalu undang-undang tetangga. Nah, hari pertama ramai itu tetangga datang. Hari kedua agak kurang. Hari ketiga nggak datang lagi. Nah, akhirnya mereka ketemu Umi. Ini itu siapa di masjid? Oh itu orang lagi itikaf. Oh kalian murid-murid Nabi. Nah, kenapa kata Umi? Ya kalau Abi kan kalau ngumpulin di masjid masih bagi begitu. Jadi Abi minta juga di Facebook. Maukah Anda punya penghasilan di atas 9 juta? Oh itu ramai penggemarnya berarti. Nah, tapi untuk kita kasih tahu bisa kamu mencapai itu, tapi ada proses ilmu, mundur loh. Nah ini yang kita coba tawarkan bagaimana pola nanti kita kepingin masyarakat kita ini lebih maju. Ya. Jadi Masjid Baitur Rahman menjadi pusat pengembangan masyarakat, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Nah, mudah-mudahan masih kita ini menjadi contoh kan ke depan. Itu yang pertama yang disampaikan. Nah, adapun pengajian kita hari ini topiknya adalah manajemen. Manajemen ini sebetulnya tata kelola. Nenek moyang kita sudah mengajarkan itu, ya. Deso mbowo toto. Bawa coro negoro bawa toto. Jadi secara sunatullah nenek moyang kita sudah punya ilmu tata kelola. Kata orang Minang, letakkan sesuatu pada tampil ini. Tapi hari ini kita kadang-kadang sudah nggak pakai itu lagi. Naruh sembarangan, buang sampah seenaknya. Bahkan sampai kencing pun diatur itu oleh nenek moyang. Cuma cara dia agak aneh kalau kita dengar sekarang. Jangan buang sampah di situ. Nanti ada jinnya. Nah, padahal maksudnya ya supaya jangan kotor. Jangan motong pohon gede-gede. Nanti kesetanan. Belum maksudnya selingkungan jangan dirusak gitu. Ya, cuma bahasa mereka belum beragama. Nah di Islam ada tata kelola. Maka kata Allah dalam satu peringatan Allah, wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq. Sungguh demi waktu sungguh rugi orang manusia. Jadi artinya Allah mengajarkan kalau kamu tidak bisa menata waktu kamu, maka kamu akan rugi. Nah, jadi ingin Nabi sampaikan, manajemen ini penting, ilmu manajemen. Kalau kita ingin meningkat kualitas hidup kita harus dimanage hidup kita, dikelola. Nah, ada 3 jenis manajemen. Pertama, manajemen barat itu adalah manajemen by objektif. Jadi mengelola sesuatu sesuai tujuannya. Jadi mengarah kepada tujuan. Maka metode barat itu apapun dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, itu manajemen mereka. Nah, lagi manajemen sosialis sebaliknya, ya, yaitu manajemen by proses. Jadi yang penting sama rata, sama rasa. Nah, itu dia. Nah, Islam adalah kira-kira di antara itu. Nah, yang 2 tadi dia perlu alat, bahan, orang dan cara. Baru manajemen dia ada outputnya, ada hasilnya. Jadi orang barat akan bisa menghasilkan sesuatu kalau nggak ada dikelola. Nah, kalau manajemen Islam ini perlu dipahami bahwa artinya kita ini sebagai manajernya Allah. Nah, itu manajemen Islam, manajemen ilahiyah kalau disebut. Jadi kita bisa menciptakan sesuatu yang nggak ada kalau secara manajer Allah ini. Ya, nah, manajemen Islam ini adalah manajemen by proses. Jadi orang Islam lebih mementingkan prosesnya ketimbang hasilnya. Karena hasil itu bukan urusan kita sebetulnya.
banyak peristiwa dalam hidup kita udah capek-capek proses, tapi hasilnya lain. Ya. Nah, jadi bagi kita penting prosesnya, maka pekerjaan, maka dikatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi makan itu tujuan untuk kenyang, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu manajemen. Ya. Juga halalan thayyiban, jadi yang halal dan thayyib, yang halal dan yang bergizi. Ya. Jadi artinya orang Islam ini mengelola sesuatu harus dengan cara yang benar. Walaupun tujuannya baik, tapi kalau caranya nggak benar, tetap nggak baik. Nah, kalau orang Barat enggak, yang penting tujuannya sampai. Ya. Nah, delalah hari ini yang dominan, yang berkuasa itu manajemen Barat. Ya, manajemen yang berdasarkan kapitalis, yang berdasarkan liberal, kebebasan, yang berdasarkan materialis, materi. Jadi semua dikelola demi keuntungan materi semata-mata. Sehingga sekarang ini orang mengelola perusahaan, mengelola organisasi, mengelola partai, itu bukan lagi untuk tujuan bersama, tapi untuk kepentingan pribadi-pribadi. Nah, karena semua tujuannya materi, maka muncullah penyakit yang paling besar, namanya hedonisme. Ya. Penyakit kebendaan, menuhankan benda. Nah, maka tanpa sadar hari ini kita umat Islam ini sudah terkurung oleh pola hidup yang kapitalis, mungkin nggak bisa sadar. Contohnya kapitalis itu adalah azas dia bagaimana meraih untung sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya. Bagaimana mengupah tukang semurah-murahnya, hasil sebaik-baiknya. Jadi kalau ada itu di diri kita, kapitalis kita berarti. Jadi kalau Jamal kepengen bikin rumah dari tukang yang murah tapi bagus, nah itu kapitalis. Ya. So kalau Islamnya adalah azasnya bukan memberi upah, tapi ta'awun dalam Islam. Manajemen tolong-menolong. Kalau punya kebutuhan, saya punya tenaga. Nah, bagaimana mengatur win-win solution? Tidak ada penindasan. Nah, mungkin pemerintah kita belum berkenan menerapkan manajemen ini karena berbahaya barangkali pandangan mereka. Nanti buru-buru akan berontak. Coba bayangkan, barang yang dijual itu yang ngerjain siapa? Buruh kan? Ya. Tapi gaji yang besar siapa? Dirut, direktur utama, direktur itu jomplang-panglan. Cuma karena buruh ini terpaksa ya. Nah, dalam Islam, oleh karena tadi sudah bangsa kita ini masalah terlalu terkurung oleh kapitalis, maka Majelis Dakwah Hikmah menciptakan, men-create suatu pola manajemen yang disebut manajemen ilahiyah, yaitu manajemen yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi mengelola sesuatu berdasarkan aturan Tuhan. Maka si manajer bukan manajer siapa saja, manajer Allah itu sendiri. Nah, ini waktu kita terapkan di perusahaan tempat kita bekerja, akan ada masalah. Ya, kenapa ada masalah? Karena tadi semua perusahaan yang ada hari ini, bahkan pengelolaan bangsa ini sudah kapitalis. Ya. Jadi waktu kita menerapkan manajemen ilahiyah di tempat kita bekerja, maka akan timbul masalah. Kenapa timbul masalah? Karena banyak usaha itu dikelola tidak cara Allah masalahnya. Perusahaan akuntansi yang top hari ini bukan karena dia bisa betul-betul mengatur keuangan dengan baik, bukan, Pak. Yang pertama, tugas akuntan menggelapkan pajak. Gimana cara? Loh, ini kan akuntansi. Betul, Pak. Tidak akuntan yang hebat kalau nggak bisa menggelapkan pajak. Nah, ini kan dengan nurani kita bertentangan. Ya. Itu juga kalau dia menjadi
supervisor di satu perusahaan. Bukan supervisor yang hebat kalau nggak bisa mendekat anak buah. Jadi kalau perlu gajinya pun dia kecil, kerjanya keras. Kalau perlu suruh lembur, bayarnya sedikit. Nah, itulah sekarang. Maka pengajian hari ini agak sepi. Makin lama makin sepi. Kenapa? Karena dia semakin meningkat ilmunya. Nah, ada satu proses yang orang perang batin. Nah, kalau solusi sederhana, kalau perang batinnya harus cepat dekat sama api. Kalau nggak dekat sama api itu bisa mentah. Karena realita di lapangan bertolak belakang dengan nilai-nilai ilahiyah yang ada pada diri kita. Masuk kita ke partai, begitu juga. Partai itu tujuannya adalah bagaimana warga negara secara bersama berjuang untuk kesejahteraan bersama melalui partai. Untuk mengelola negara ini berdasarkan gotong royong, itu partai, itu politik. Tapi partai hari ini hampir sebagian besar adalah perusahaan. Jadi perusahaan yang dimiliki si ketua partai untuk meraih kekuasaan. Tidak lagi nilai-nilai ilahiyah ada dalam partai-partai politik yang ada. Tapi kita harus ikut ke partai. Nah, gimana? Kan itu masalah. Ya. Jadi di organisasi, di ormas gitu juga. Ormas dibikin untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kalau ormas pemuda untuk memperjuangkan hak-hak pemuda. Tapi terjadi apa? Ormas menjadi alat ketua umumnya, alat pengurusnya untuk meraih kekayaan. Ini sudah jomplang, sudah tidak ilahiyah lagi manajemennya. Nah, ini perjuangan kita ke depan. Ya. Nah, manajemen ilahiyah itu terdiri atas beberapa unsur. Yang paling pertama manajemen diri. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita ini. Nah, manusia ini lucu kan. Dia bisa mengurus orang lain, tapi nggak bisa mengurus ini. Betapa banyak anak kiai jadi pemabuk. Ya? Betapa banyak anak orang kaya jadi tukang beca. Betapa banyak anak jenderal jadi perampok. Ini realita. Jadi kenapa? Karena dia tidak pernah memanage dirinya. Dia hanya mengikuti pikirannya. Nah, sebenarnya di diri ini bukan hanya pikiran yang ada pikiran, ada kolbu, ada nafsu. Ini tiga juga. Nah, kalau yang tiga ini tidak dikelola dengan baik, nah maka outputnya, hasilnya, maka tidak akan baik. Nah, oleh orang-orang tua kita zaman dulu itu disebut cipta, rasa, dan karsa. Jadi seseorang bisa mensinergikan daya cipta, rasa, dan karsanya untuk meraih satu tujuan. Nah, begitu masuk Islam, kita lebih dalamnya kita pahami ada yang disebut pikiran, ada yang disebut nafsu, ada yang disebut qalbu atau rasa. Nah, manajemen pertama adalah bagaimana kita menata diri kita. Itu bahasa Jawanya ada, bahasa Sunda kita nggak tahu kan? Kalau pakai kan noto musono, kalau makanan noto saliro, nah noto diri gopo gitu. Nah, inilah kita kadang-kadang nganggur Jawa, tapi nggak tahu apa Jawa. Jadi orang Jawa pun sudah tercabut dari akarnya, orang Minang pun sudah tercabut dari akarnya. Maka hari ini orang-orang hidup di dalam cengkraman kapitalis dan dalam rojokan komunis, sosialis. Ya. Jadi itu yang pertama, manajemen diri. Kedua adalah manajemen waktu. Ini yang kedua manajemen waktu. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu kita, kata Umar bin Khattab, al-waqtu kasayfi, waktu seperti pedang yang naik turun. Jadi kalau kamu tidak pas lewatnya, kamu akan dipotong oleh waktu. Mungkin Rosi bisa beli jam tangan yang harga 1 miliar, tapi Rosi tidak akan bisa beli waktu yang sudah berlalu. Nah, mumpung kita masih punya waktu, terus kalau Abi ada semangat sedikit lah.
tambah semangat Abi ngeliat Mahathir menang di Malaysia ini. Umur 93 tahun aja masih bisa kan. Nah, 58 tahun masih belum ada apa-apa. Apalagi Rossi, apalagi Idris sama Rossi kan. Jadi masih ada waktu, rentang waktu yang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk berjuang di jalan Allah, untuk membantu fakir miskin. Karena itulah hasil puasa kita. Nggak usah ngomong puasa lah. Kalau habis puasa masih cuek sama orang miskin, nggak ada hasilnya puasa. Abi berani bertarung, ya, cuma lapar dan haus doang. Yang kedua adalah manajemen waktu, al-waqtas kasih. Nah, di mana inti manajemen waktu ini bagi kita? Bagaimana menjadikan tahajud sebagai poros kehidupan kita? Jadi kita hitung waktu tahajud. Idealnya jam 2 jam 4, tapi oke lah barangkali dikasih dispensasi. Carilah silahkan tentukan. Di antara jam 2 jam 4 itu tolong siapkan waktu 20 menit. 5 menit untuk sholat, 15 menit untuk zikir. Nah, itu jadi titik nolnya. Nah, dari situ Anda istirahat sampai subuh. Nah, dari subuh ke zuhur ada waktu luang. Gunakan untuk amal soleh, untuk mengumpulkan uang, untuk mengumpulkan rezeki yang berserak-serakan di halaman rumah kita. Ya. Jadi kita nggak perlu cari rezeki, Bang. Kita ngumpulin, udah berserak rezeki. Ya, kumpul-kumpulin aja. Nah, di antara waktu subuh dan asar ini Allah kasih satu waktu yang secara ibadah disebut barang siapa sholat duha 12 rakaat akan diberikan istana di akhirat. Nah, secara ekonomi sholat duha itu bermanfaat untuk meningkatkan penghasilan kita. Jadi kita boleh minta tambahan penghasilan, tapi jangan minta tambahan rezeki. Nggak ada nabi ngajarkan tambahan rezeki. So, kalau kita minta, ya Allah tambahkan rezeki saya, Allah akan marah sama kita. Kamu sudah saya kasih otak dan kolbu, kenapa kamu nggak mati? Maka tidak ada setahu Abi sampai ini doa di Quran maupun di hadis Nabi minta tambahan rezeki. Udah tahu nggak sih? Nggak ada kan? Yang ada Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna nafa. Ini makin menguatkan. Ya Allah, tambahkan ilmu saya dan tambahkan pemahaman saya atas ilmu yang saya punya. Jadi untuk mengubah hidup ini ilmu, bukan uang. Ini udah salah kaprah selama ini, ya, ilmu. Nah, jadi manajemen waktu ini ada sholat duha. Nah, habis zuhur ke asar itu ada lagi waktu yang kedua. Kalau bisa sih habis sholat zuhur, habis makan siang itu tidur sebentar. Namanya kailulah. Karena tidur siang 1 jam sama dengan malam 4 jam. Nah, maka konon kabarnya Abi baca di majalah itu di Jepang itu ada namanya kapsul tidur. Jadi kapsul yang diatur orang masuk tempat tidur. Nah, kalau sebelum 1 jam itu orang terpaksa harus bangun, entah digoncang atau gimana lah. Karena orang Jepang sana memang begitulah hebat. Jadi waktu sudah manage dengan poros sholat tahajud. Ya. Jadi bagaimana kita mengelola waktu gitu ya. Dan bagi orang Islam tidak ada waktu libur. Orang bilang Jumat liburan, nggak ada dalam Islam. Nabi nggak pernah libur. Yang ada waktu itu dibagi 3. Secara garis besar, yang penting ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna naumakum wa ja'alna nahara ma'asa wa ja'alna laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Ini kelompok besar waktu. Aku jadikan siang untuk berusaha. Aku jadikan malam untuk bersenang-senang. Aku jadikan tidur untuk istirahat. Jadi anak itu istirahat maksudnya. Libur nggak ada. Nggak ada. Abi sudah gali semua pelajaran dalam Islam, tidak ada hari libur dalam Islam.
bulan puasanya masih perang. Ya. Jadi itu manajemen waktu yang kedua. Yang ketiga adalah manajemen usaha. Jadi apapun bentuk usaha kita harus ada manajemennya. So kalau tidak ada manajemen nanti kemakan modal. Ya. Jadi apapun bentuk usaha kita hari ini, kecil maupun besar, itu harus dikelola. Ya. Jadi manajemen usaha. Nah dalam manajemen usaha itu masuklah yang keempat, yaitu manajemen keuangan. Kalau keuangan kita kelola, ini Abi sudah pengalaman masalahnya. Ya. Benarlah orang tua kita zaman dulu, terutama orang Minang, kalau hidup itu Pareto. Jadi kalau hidup itu berhitung, memperhitungkan. Jangan besar pasak dari tiang. Ya. Jadi jangan besar pengeluaran dari pemasukan. Nanti kamu kena sakit stroke. Gara-gara stroke belanja tidak sama dengan stroke gaji kan. Jadi orang tua dulu udah hebat sebetulnya Mas Rosti. Ya. Tapi masih ingat betul. Katanya Cuada, sejauh-jauh berjalan, labo jurugi kana yuang. Nah, itu bahasa. Di sejauh-jauh kamu pergi, seluas-luas pergaulan kamu, untung dan rugi tolong diperhitungkan. Artinya jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan suasana. Tapi hari ini setelah kita hidup, umat Islam setiap bulan membuang uang 3 triliun untuk memperbesar internet. Nggak sadar nih, di umat Islam dari berinternetan sudah menyumbang perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi tambah besar 3 triliun satu bulan. Satu tahun hampir 30 triliun. Itu kalau umat Islamnya sadar, uang yang 3 triliun sebulan itu bisa untuk memberi makan, mendidik orang berapa banyak. Nah sayang para ulama kita belum paham ini. Nah, ini harus kita sampaikan, ingatkan kepada jemaah. Ya. Tapi yang kalau dia bisa dengan 50.000 itu, pulsa 50.000 itu, paket 50.000 untuk menghasilkan uang, nah itu harusnya begitu kan. Jadi manajemen keuangan ini penting. Nah yang terakhir adalah manajemen ibadah. Sebenarnya ini pertama sebetulnya ya. Jadi ibadah kita ini betul-betul kita bikin suatu manajemen, suatu perencanaan. Orang-orang tua kita juga sudah mengajarkan. Ya. Tapi mungkin entah di mana putusnya ini nggak diajarkan. Maka kita disuruh untuk menabung supaya nanti Lebaran bisa beli baju baru. Jadi, nah hari ini kenapa kita ini Lebaran malah jadi masalah pada sebagian besar orang? Karena mereka tidak punya manajemen di dalam ibadahnya. Nah sehingga bulan Ramadan yang seharusnya menjadi puncak ibadah, menjadi tempat dia bersenang-senang, malah bikin dia bersikap. Nah akhirnya di 10 hari terakhir cuma bisa segini doang. Wah harusnya jin penuh di masjid 10 hari terakhir. Kenapa? Karena 10 hari terakhir adalah tekanan turun. Tapi di mana-mana masjid, ya ada yang tidak memang, tapi sebagian besar. Tadi malam masih di Facebook itu masih tumpah di jalan depan itu orang. Ya. Apa dicari? Ya. Padahal Lebaran itu kayak gitu juga. Sekarang kayak gitu juga. Nggak ada siapa. Jadi karena manajemen ibadahnya tidak dia kelola, maka nggak ada hasil apa-apa ibadah. Ya bahkan kata kalau Islam itu cuma jengking doang sholat, tidak menimbulkan dampak. Ya soal pahala itu urusan Allah ya, mau dikasih Allah ya terserah Allah, mau dikasih itu urusan Allah. Tapi dampak sosialnya tidak berwujud. Kalau puasa umat Islam ini benar, maka habis Lebaran tidak lagi kemiskinan di Indonesia. Ini salah satu contoh yang sudah alhamdulillah Allah bukakan tadi. Kalau semua masjid
Kalau semua orang kaya mau berkorban 100.000 saja, ya kan? Nah, 100.000 kali 100 orang, 10 juta kan? Nah, berarti 200.000, 200 orang. Jadi kalau satu masjid ada cuma 200 orang, nah kumpulin 100.000, beli satu sapi, bisa bagi. Jadi nggak ada ribut, nggak ada daging mahal, jangan ada daging murah, daging gratis. Indonesia ada berapa masjid? Wah, dan 900.000 lebih. Tahu nggak katanya ketua dewan masjid siapa? Ya. Wakil presiden kita. Tuh Pak dia peloporin gitu kan? Dan ini juga di penggembala sapi juga kan? Dan penggembala sapi yang terbesar bukan dia kan? Itulah PKS. PKS ya. Partai Gembala Sapi. Jadi sebetulnya ini kalau ada pemimpin yang mempelopori, aman lebaran itu. Ya mungkin kita bisa kok dari tahun ke tahun. Oh karena ini di Jakarta enggak juga, waktu di Paris masih bisa juga. Nah berarti ini kan memang kembali pertama kepada pengurus masjid itu, DKM-nya. Artinya ibadahnya si DKM. Ini kan doa DKM ini kan pertamanya. Yang kedua ya para pemimpin-pemimpin di desa itu di daerah itu. Jadi kalau puasanya benar memahami tujuan puasa agar kamu peduli pada fakir miskin, maka habis lebaran seharusnya tidak ada lagi. Tapi yang terjadi realitanya habis lebaran banyak orang Islam puyeng malah. Duit habis, utang muncul. Nah itulah kira-kira bapak-bapak, teman-teman seperjuangan. Ini baru sekilas saja bahwa pentingnya mempelajari ilmu manajemen. Tapi ilmu manajemen yang di luar sana semua manajemen kapitalis saja sekarang. Jadi bagaimana memperbudak orang lain? Karena dalam ilmu manajemen barat itu manusia sebagai alat produksi. Jadi dalam hitungan pabrik-pabrik yang ada sekarang manusia ada di pabrik itu. Kecuali direksi dan staf kantor itu alat produksi. Ini sama dengan mesin semuanya. Sadis ya maka dia sakit gak diobati, dia mati ya paling. Ini kita sekarang ini loh. Kenyataan. Ini sayangnya tadi para ulama kita nggak ngerti masalah. Nah sehingga para guru-guru yang ada sekarang diarahkan oleh sosialis, oleh PKI yang sudah berubah bentuk. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kajian singkat ini tentang manajemen ini bisa dipahami. Intinya adalah pertama, jadikan diri kita manajer Allah. Minta. Ya, kalau masih belum yakin minta, ya Allah, jadikan saya manajermu di muka bumi. Nah, apa yang ada di depan mata kita kelola dengan sebaik-baiknya. Manajer Allah. Jadi harus membahas sesuai aturan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada 7 hal yang perlu di-manage. Yang paling penting itu manajemen diri, ya. Manajemen diri, manajemen of soul ini. Kedua, manajemen waktu, manajemen usaha, manajemen keuangan. Bukan. Nah, biar 4 ini aja. Ya. Nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Ya, kalau nggak ingat jangan dipaksakan. Nah, jadi harus mulailah mengatur waktu. Ya, jangan sembarangan lagi itu waktu seenaknya aja. Ya, jangan kita atur waktu. Karena kata orang Barat, time is money, betul itu. Jadi bagaimana waktu itu jadi duit. Nah, kita tingkatkan lagi waktunya di ibadah. So, duit belum menghasilkan ibadah, tapi ibadah bisa menghasilkan duit. Nah, itu.
Itulah kira-kira, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan, dan mudah-mudahan dapat kita sebarluaskan melalui masjid kita itu pengajian malam Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.